Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Jadi sekalian kita lanjutkan ke chapter yang keempat. Kita belajar mengenai latihan soal akhir babnya ya. Let's practice. Choose the best answer. The following text is for question number 1 to 5. Mae Jemison sebagai seorang wanita keturunan Afrika dan Amerika yang melakukan perjalanan ke ruang angkasa. Mae telah dilahirkan pada tahun 1956 di Decatur, Alabama, tetapi tumbuh di Chicago, Illinois. Ketika dia berumur 13 tahun, dia melihat astronot pertama berjalan di bulan. Ini yang kemudian membuatnya menjadi bermimpi bahwa dia ingin menjadi seorang astronot juga. Di SMA ya, in high school itu kan berarti kan SMA ya. Mae sangat suka matematika dan ilmu alam. Setelah dari SMA, dia kemudian melanjutkan ke sekolah kesehatan dan menjadi dokter. Kemudian dia melamar ke NASA untuk bergabung menjadi program astronot dan diterima. Tahun 1992, Mae melakukan perjalanan ke luar angkasa untuk 8 hari. Dia sebagai engineer itu seorang insinyur ya, dan seorang dokter. Sebagai seorang dokter dan seorang insinyur, Mae melakukan percobaan di luar angkasa. Dia ingin menemukan jalan atau untuk menemukan cara untuk menjaga astronot tetap sehat atau tidak sakit di luar angkasa. Dia ingin menemukan cara untuk menjaga tulang punggungnya tetap sehat. Dia kemudian di luar angkasa sekitar 127 hari atau 127 kali. Dan ketika Mae melihat bumi dari luar angkasa, apa yang kamu pikir dia lihat? Dia melihat Chicago, yang merupakan tempat di mana dulu dia memimpikan tempat saat dia mulai bermimpi untuk keluar angkasa. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaannya. When was the first time I want to be an astronaut? Kapan pertama kali Mae ingin menjadi seorang astronot? Pertama kali menjadi seorang astronot adalah saat dia berumur 13 tahun. Ya, jadi yang B. Kedua, what was her goal when she did her experiment in the space? Apa tujuan yang akan dia tuju mengenai percobaannya di luar angkasa? Tentunya adalah untuk menyelidiki mengenai kesehatan ya, agar astronot tetap sehat ya. Jadi pilihannya adalah a way to keep the astronaut healthy. Mencari jalan atau mencari cara untuk menjaga astronot tetap sehat. Jadi jawabannya B. 3. The story of Mae Jemison teaches us that eksperimen dibutuhkan di dalam kehidupan kita, bukan ya? Menjadi seorang astronot merupakan pekerjaan yang berat, itu juga bukan. Ketika kamu memimpikan sesuatu, kamu dapat melakukannya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. 4. Arrange the following word to form a good sentence. Kita diminta untuk menyusun sebuah kalimat dari beberapa kata-kata yang diacak seperti ini. Kita bisa menyusunnya. Pertama, mestinya kalau yang namanya kalimat itu kan harus punya subjek, predikat, dan objek ya. Subjeknya jelas Mae Jemison. Kemudian predikat itu merupakan kata kerjanya. Kita bisa selidiki di sini. Mae Jemison sebagai predikat. Kemudian
Want to be an astronaut. Want to be itu sebagai predikatnya, an astronaut itu sebagai objeknya. Jadi kalimatnya, My Jamison want to be an astronaut. Nah, ini kalimat utamanya. Kemudian ada kalimat selanjutnya, karena ini nanti susunannya kan dalam berupa kalimat majemuk ya. Kemudian, so she applied for the job. So she applied for the job. Jadi ini penghubung kalimat sebelumnya dengan kalimat selanjutnya atau berikutnya. Ini sebagai subjek, ini sebagai predikat, ini sebagai objeknya. Jadi ini merupakan kalimat majemuk. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. My Jamison wants to be an astronaut, so she applied for the job. Nomor 5. How might Mai feel when she saw Chicago from the space? Apa yang Mai rasakan ketika melihat Chicago dari luar angkasa? She was proud of herself. Bisa jadi, she didn't want to see it. No, she wanted to forget her childhood. Bukan ya. She felt sad because she was far from her home. Itu juga bukan. Yang lebih tepat adalah yang A. Kita mulai bacaan berikutnya. The following text is for question 6 to 10. Kelas saya ingin ke Desa Kandri minggu depan. Kami ingin pergi ke sana dengan minibus. Itu memakan waktu sekitar 2 jam untuk mencapai desa tersebut. Ketika kami datang di sana pukul 9 pagi. Pertama, we gather, itu berarti kita berkumpul di pendopo atau lounge. Lounge itu tempat pertemuan ya, bisa dikatakan tempat pertemuan. Di sana, the organizer atau penyelenggara mengatakan kepada kami bahwa kita akan melakukan kegiatan sepanjang hari di Desa Kandri. Selama mendengarkan penjelasannya, kita mendapatkan beberapa snack tradisional dan minuman jahe panas. Kemudian kita akan memberi makan catfish. Catfish itu ikan yang ada kumisnya ya. Karena cat itu kan ada kumisnya. Itu kayak macam lele, bisa ikan patin juga bisa. Ya sejenis catfish. Seperti itu. Akan memberi makan ikan. Kita juga akan belajar bagaimana berternak ikan. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa pengunjung mengatakan bahwa kita harus sabar dan berhati-hati untuk menjadi seorang peternak ikan. Selanjutnya, aktivitas selanjutnya kita menanam padi. Semua dari kita ingin pergi ke sawah. Laki-laki maupun perempuan masuk ke dalam area sawah yang berbeda. Kita sangat senang untuk menanam padi. Kita berjalan mundur, move backward, itu berjalan mundur ya, sehingga setiap kita menanam padi yang baru tidak terinjak. Untuk membersihkan tubuh kita dari lumpur, kemudian kita mandi di sebuah danau kecil atau mata air, bisa dikatakan mata air kecil ya. Biasanya kalau di desa-desa itu kan ada mata air ya. Jadi air mengalir terus. Kemudian sebelum meninggalkan tempat, kita makan siang di tempat berkumpul tadi, di pendopo. Tadi kalau dikatakan kan the lounge itu kan pendopo ya. Menunya sangat spesial, yaitu tempe goreng, sayur bening, dan
beberapa dan nasi. Yummy, enak nih katanya. Water spinach itu berarti bisa dikatakan sayur bening ya. Pertanyaannya, what did the student do in the lounge? Apa yang dilakukan siswa di lounge? Yang dilakukan siswa di lounge adalah mendengarkan instruksi dari event organizer-nya, atau bisa dikatakan listen to the organizer explanation. Jawabannya adalah yang A. 7. To clean our body from the mud. Nah, ini kita dikatakan apa arti dari mud. The underlined word means lumpur. Lumpur itu bisa dianggap sebagai bagian bumi yang atau bagian tanah yang bercampur dengan air, atau bisa kita katakan dengan earth that has been mixed with water. Jadi bagian bumi yang bercampur dengan air. Ke-8, paragraph 4 tell us about. Paragraf 4 membicarakan atau memberitahukan pada kita mengenai, kita evaluasi pilihan jawabannya. The separation between girl and boys, bukan ya. B. Taking a bath in a nearby lake, itu juga bukan ya. Kemudian yang C, the activity of planting of paddy, itu benar. Karena paragraf keempat itu membicarakan mengenai aktivitas menanam padi di sawah. Jadi jawabannya adalah yang C. 9. Which of the following activities the student did not do during the trip? Apa aktivitas di manakah yang siswa tidak boleh lakukan selama perjalanan? Yang tidak dilakukan maksudnya ya, bukan yang tidak boleh dilakukan, yang tidak dilakukan. Feeding catfish itu dilakukan, planting a padi dilakukan, taking a bath itu juga dilakukan. Yang tidak dilakukan adalah taking a nap atau tidur siang. Jadi aktivitasnya itu kan seharian penuh, tidak dimungkinkan tidur siang. Jadi jawaban nomor 9 adalah yang D. 10. From the next, we can conclude that the writer bla 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 the visit. Dari teks di atas kita dapat menyimpulkan bahwa penulis itu kita menyimpulkan mengenai perasaannya ya, apakah dia bahagia, menyesal, atau kecewa, atau bahkan tidak senang. Dikatakan di situ bahwa penulis itu adalah menikmati, baik menikmati memberi makan lele atau ikan, maupun menikmati saat kegiatan menanam padi. Jadi kita bisa menuliskan jawaban yang ke-10 adalah yang A, yaitu enjoy. Kita lanjut untuk pemahaman esainya. Read the text and answer the question. Arlene Kells had a creepy experience last Friday. Memiliki pengalaman yang buruk ya kemarin Jumat. Dia menjadi salah seorang warga dari Texas yang rumahnya kebanjiran. Arlene yang duduk di belakang sedang melihat banjir kemarin sore. Kemudian tiba-tiba dia diperingatkan mengenai pergerakan di dalam air. Dia menggunakan teleponnya untuk merekam video mengenai pergerakan tersebut. Dia berpikir itu adalah seekor ular, tetapi dia salah. Ternyata bukan ular, itu adalah buaya. Dan ternyata itu bukan hanya satu ekor buaya, tetapi 2 buah
buaya yang berenang di belakang. Arlen kemudian melaporkan mengenai 2 buaya di belakang rumahnya ke rescue group atau grup penyelamat buaya di Texas yang dinamakan sebagai Gator Squad. The Gator Squad kemudian mengatakan ke Arlen untuk tetap diam di dalam rumahnya selama mereka datang untuk mengevakuasi 2 buah buaya tersebut. Kita analisa untuk pertanyaannya. What happened to Arlen Kell's house? Apa yang terjadi terhadap rumah Arlen? Nah, yang terjadi adalah it was flooded. Jadi, atau rumahnya, it-nya itu kan refers to Arlen house ya. Bisa dikatakan it was flooded. Nah, it-nya ini refers to Arlen house atau rumahnya Arlen, menggantikan rumahnya Arlen. Berikutnya yang kedua, what does the third paragraph tell us about? Apa yang diceritakan pada kita pada paragraf ketiga? Nah, yang diceritakan adalah Arlen report about 2 alligator in her backyard to the Texas ya. Jadi bisa dikatakan she reported about 2 alligator in her backyard to the Texas Alligator Rescue backyard to the Texas Alligator Rescue group called Gator Squad. Nah, ini yang dilakukan she di sini refers to Arlen. Arlen itu bisa dikatakan perempuan ya mestinya ya. Di sini Pak Jul menganggap Arlen itu sebagai perempuan loh ya. Jadi di catat dulu, saya rasa Arlen itu kan nama perempuan. Kita lanjut untuk yang ketiga, what is Gator Squad? Gator Squad is Texas Alligator Rescue Group ya. It Texas Alligator Rescue Group. Kemudian yang keempat, Arlen Kells had a creepy experience last Friday. Paragraph 1. What does the sentence imply? Apa yang dimaksud dari kalimat tersebut? Creepy experience. Creepy experience itu maksudnya adalah she was scared. Kita bisa mengatakan dia itu ketakutan. She was scared last Friday. Nah, seperti itu. Jadi maksud dari kalimat Arlen Kells had a creepy experience last Friday yang mengandung maksud bahwa she ini Arlen Kells ya, itu ketakutan pada saat kemarin Jumat. She was scared last Friday.
Oke gitu ya, saya rasa cukup, semoga membantu. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.